Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Abdurrahman Asidis. Saya merupakan mahasiswa dari salah satu universitas Islam negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan dakwah, dan saya ada di program studi manajemen dakwah. Saya sekarang berada di semester 5, teman-teman. Baiklah, selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, sore maupun malam dimanapun kalian berada pada saat ini. Nah, di sini saya akan menerangkan atau kita mencoba untuk menelaah dari salah satu surah di Al-Quran yang kita bisa bilang bahwa Al-Quran itu merupakan satu petunjuk. Nah, dan di salah satu surah ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa hal ini menjadi suatu kekerenan yang luar biasa kalau kita telah di dalam. Apakah itu? Nah, yaitu adalah surah Al-Imran ayat 110. Gimana sih bunyinya? Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amara ahlul kitabi lakana khairun lahum minhumul mu'minun wa aktsarul fasiqun. Yang artinya, kalian umat Islam adalah umat terbaik yang diciptakan untuk umat manusia, yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan, dan beriman kepada Allah. Seandainya para orang-orang ahli kitab itu beriman kepada Allah juga, maka itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka itu ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Baiklah, kita coba telah dari ayat ini. Kita mungkin mendengar ada kata-kata umat terbaik. Nah, kalian tahu gak sih kenapa di surah itu tertulis sebagai umat terbaik? Nah, Allah menyebutkan kita umat Islam itu sebagai umat yang terbaik. Di sini teman-teman, Allah itu tidak menyebut kita sebagai umat terbaik itu secara tidak jelas. Ada tujuannya. Dan ini sebagai penghormatan atau suatu sebutan terhormat bagi kita, dan sebagai amanah bagi kita gitu, sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa gitu? Karena gini, kita ini mengajak kepada kebaikan. Seperti pada ada 3 poin kan yang yaitu yang pertama al-amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Dari 3 itu ini mari kita klik atau kita bisa bahasakannya kita urusan atau kita pahami dari 3 tersebut. Yang pertama adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nah, mengajak kebaikan ini kalau kita bisa pahami merupakan dasar daripada manusia gitu, sebagai umat atau sosok sosialis. Gini, mungkin dari hal kebaikan kita bisa melakukan hal-hal yang ringan, teman-teman. Apa aja sih itu? Mungkin dalam sehari-hari kita bangun pagi terus menyapa orang-orang dengan keadaan senyum, senyum, membuat bahagia orang lain. Atau juga kita menolong teman-teman kita, keluarga kita, dan sebagainya. Kita melakukan kebaikan hal tersebut sudah mendapatkan suatu yang namanya amar ma'ruf. Atau juga dalam hal ibadah nih teman-teman, kita mengajak teman kita yang sukanya pada hal itu nongkrong, kita mengajaknya untuk mengikuti sholawat lah, mengikuti kajian lah, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah nahi munkar atau mencegah kepada keburukan. Apa sih mencegah kepada keburukan itu? Ya, ini sebenarnya adalah suatu tantangan yang sulit kita lakukan. Kenapa? Karena ya terkadang kita menasihati teman-teman kita itu membuat teman-teman itu merasa
digurui dan sebagainya. Lalu bagaimana? Kita mungkin bisa melihat kondisi teman-teman kita sebagaimana mereka itu cocoknya nasihat seperti apa. Mungkin kita bisa melakukannya dengan cara yang lemah lembut, dengan pendekatan. Mungkin kita bisa mengajak mereka dalam ngobrol. Kita ngajak ngobrol, yuk teman-teman, ngopi sini. Kita ngobrolin tentang sesuatu. Ada masalah apa sih? Kenapa kok bisa? Oh, mungkin kita tidak menyenangkan alasannya. Kita ya bercerita tentang kita, kayaknya kita mendekatkan hati kita dengan dia, sehingga kita terjadi hubungan sesuatu yang pada dasarnya itu akan mempermudah salah satu dakwah yang akan kita ajarkan atau apapun kebaikan yang kita ajarkan gitu. Sehingga nanti teman-teman kita yang kita beritahu ini akan menjauhi dari keburukan yang mereka akan lakukan nantinya. Itu sudah menjadi satu nahi mungkar. Dan yang salah satunya adalah yang nomor 3 nih, beriman kepada Allah. Nah, ini adalah dasar dari Islam gitu teman-teman. Kita beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitabnya dan sebagainya. Itu menandakan kita sebagai umat terbaiknya gitu loh. Itulah kenapa kita disebutlah sebagai umat terbaik gitu. Karena juga kita juga beriman kepada Allah teman-teman. Dengan hal ini kita juga mempelajari dari hal-hal yang baik-baik gitu. Dengan kita mengikuti Al-Quran, dengan kita mengikuti dengan tata caranya Nabi Muhammad dan sebagainya, itu juga luar biasa gitu loh teman-teman. Nah, mungkin kita bisa pahami dari 3 hal tersebut bahwasanya kita itu dianjurkan atau sudah diamanahkan pada Tuhan dari Al-Quran ini di surah Al-Imran ayat 110 bahwa tugas kita adalah yang pertama mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada keburukan orang lain atau pada diri kita sendiri, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah deh, kalau kalian melakukan 3 hal ini luar biasa kalian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya utarakan atau ucapkan pada kali ini. Terima kasih pada kalian semua yang telah mendengarkan pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.